الحمد لله حمد الشاكرين إله الأولين والآخرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين الإمام الكامل في الدنيا والدين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فيا أيها المسلمون فأوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah salat Jumat Masjid Jami Al-Wusta yang tentunya sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini juga dengan waktu yang tentunya relatif singkat ini, khatib mengajak berwasiat kepada pribadi, kepada saudara-saudara kaum muslimin, mari sama-sama kita terus tingkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan senantiasa laksanakan seluruh perintah-perintah Allah serta meninggalkan berbagai macam bentuk larangannya. Kemudian marilah sama-sama kita mengisi seluruh aspek kehidupan kita bil akhlaqil karimah di dalam rangka mengaplikasikan rasa syukur terhadap berbagai macam karunia, rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita wujudkan dengan mengisi hidup dan kehidupan kita dengan perilaku yang baik yang pada akhirnya mengarah dan membawa kita menjadi hamba-hambanya yang baik di dalam patuh serta tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama, yakni semakin besar nikmat, semakin terasa nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hendaknya semakin dekat, semakin taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan hanya di lisan, selain dengan hati, kemudian keluar dalam bentuk ucapan, tapi yang paling utama adalah dengan perbuatan. Inilah yang seringkali banyak dilupakan oleh sebahagian kita. Lisannya mengucap percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, ketika mendapat nikmat alhamdulillah, tapi mendirikan sholat, perintah melaksanakan sholat sering diabaikan.
sering ditinggalkan, menjadi orang-orang yang selalu tarikus sholat, kerjaannya meninggalkan sholat. Padahal ini merupakan kewajiban bagi kita setiap mukmin, bagi kita setiap orang-orang yang iman kepada Allah, yang mengaku diri kita sebagai umat Islam. Belum yang lainnya. Maka oleh karena itu mimbar Jum'ah ini sebagai mimbar tazkirah, seperti halnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjadikan mimbar Jum'ah ini sebagai mimbar tazkirah, mimbar untuk saling ingat, mengingatkan di antara sesama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keterangan, wa nunazziruka lil yusra fadzakir in nafa'atil dzikra. Allah dengan berbagai macam bentuk peringatan telah banyak memberikan peringatan kepada umat manusia. Kenapa dengan nama peringatan itu? Karena yang namanya peringatan itu Allah jelaskan, peringatan itu sangatlah bermanfaat. Hadirin, insya Allah besok 2 hari lagi kita akan masuk kepada satu hari yang tentunya sangat bersejarah bagi kita sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai bahagian daripada bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Insya Allah besok menurut sejarah kita akan masuk kepada ulang tahun negara kita yang ke-80. Nikmat kemerdekaan merupakan satu hal dari berbagai macam nikmat tentunya yang ada di dalam Islam yang diajarkan kepada kita. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri bersama-sama. Sebab kita telah sama paham, walaupun belum tentu kita mengalami yang namanya perjuangan angkat senjata, bawa bambu runcing dan seterusnya, berhadapan dengan Belanda, berhadapan dengan Portugis, berhadapan dengan berbagai macam orang-orang yang tentunya telah banyak berbuat zalim kepada negara dan bangsa kita di masa-masa yang telah lalu. Kita hanya berada saat ini menikmati yang namanya makna sebuah kemerdekaan. Kita bisa melakukan apa saja, kita bisa hidup seperti halnya saat sekarang ini. Ini merupakan bahagian daripada hal yang patut untuk selalu kita syukuri sebagai orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apapun, sesuai dengan proporsi kita, sesuai dengan kemampuan dan sebisa kita, mari sama-sama kita manfaatkan nikmat kemerdekaan ini untuk lebih mengisinya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Tentunya sebagai orang-orang yang beriman, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk tetap dan selalu tunduk dan patuh, ingat kepada Allah tanpa melupakannya, kemudian patuh kepada Allah tanpa menodainya dengan berbagai macam kedurhakaan. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan oleh sebahagian besar para ahli tafsir, "Fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku pasti akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmatku. Janganlah sekali-kali kalian meninggal. Artinya untuk patuh terhadap Allah dalam segala hal, khususnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mutlak wajib adanya bagi kita sebagai orang-orang yang iman, sebagai umat Islam. Kemudian ingat kepada Allah tanpa melupakannya dan menodainya dengan berbagai macam bentuk kedurhakaan. Ini merupakan satu kewajiban bagi kita. Maka oleh karenanya saling ingat mengingatkan dalam kebaikan itu bukan hanya kewajiban seorang ustaz, bukan hanya kewajiban seorang kiai, bukan hanya kewajiban seorang guru, tapi ini merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin, kita dapat bayangkan kalau di antara kita ini sudah tidak hidup lagi saling ingat mengingatkan tentang kebenaran, apa yang terjadi? Tidak usah di kantor, di rumah kita saja. Kita memiliki istri,
memiliki anak, mereka itu selalu melanggar apa yang kita inginkan untuk berbuat baik, katakannya. Apa yang akan terjadi? Kita mengingatkan, tidak digubris, tidak didengarkan. Oleh karena itu, apalagi kalau hal tersebut terjadi kepada lingkungan kita tinggal, di mana ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, dan seterusnya, sampai kepada skala besar di dalam negara tentunya yang kita cintai bersama ini. Maka oleh karena itu, tidak lain dan tidak bukan, mari sama-sama dalam rangka menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan negara yang kita cintai bersama ini, kita terus perkokoh keimanan serta keislaman kita, perdalam, perbanyak terus pengetahuan kita di dalam ilmu-ilmu beragama, karena ini merupakan barometer, merupakan modal, dan inilah yang akan membuat kita ini kembali. Kalau kita ini memahami tentang agama kita yang sungguh sangat luar biasa di dalam Islam, kita diajarkan bukan hanya sisi dunia, tapi sampai kepada akhirat. Dan ini benar hakikatnya. Kita nyata, kita tahu bahwa saat ini kita masih hidup. Beberapa saat lagi kita akan kembali, entah kemana tujuan kita, kita pun tidak tahu. Ada yang kembali ke kantor, ada yang pulang ke rumah, ada yang kemana, ada yang kemana, tidak tahu dan seterusnya. Apakah kita masih hidup? Ini merupakan sebahagian kecil pertanyaan. Itulah yang namanya kematian itu pasti. Maka kita sebagai umat Islam diajarkan bukan hanya satu sisi, tapi dua sisi. Dunia perlu, tapi akhirat semuanya akan sama-sama kita alami. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, pada akhirnya marilah sama-sama kita manfaatkan seluruh anugerah Allah, pemberian Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang ada dalam diri kita, nikmat sehat, afiat, panjang umur, nikmat berupa Allah memberikan rezeki, apakah itu dalam hal materi ataukah itu dalam hal yang ada dalam diri kita, kita memiliki kemampuan intelektual dan seterusnya. Kita manfaatkan seluruhnya ini untuk mencari ridho Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman serta Islam kita, perkokoh ukhuwah Islamiyah kita, persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam, karena dengan demikian kita akan meraih kejayaan dan kita akan meraih kemenangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan yang sempurna, baik lahir maupun batin, rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, umur yang panjang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama kita mohon kepada Allah, jikalau Allah menghendaki umur kita bersama, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu